Audio Jungle. Audio Jungle. Akhirnya timnas U17 yang memakai nama Garuda United mengakui kehebatan Barcelona Juvenil A dan dicukur gundul 3-0. Pertandingannya tidak seru karena kelihatan jomplang, kegiatan berat sebelah karena pemain Indonesia kelihatan belum padu, tidak lincah, dan kalah taktik. Strateginya kurang karena memang mungkin masih baru terbentuk, belum ada beberapa latihan, dan tampaknya pemain Indonesia seperti menonton tim Barcelona Juvenil A serta kalah telak karena hanya 1-2 pemain Indonesia yang mampu menembus gawang, dan itu pun tendangannya melenceng. Hasil timnas U17 PS Barcelona dalam uji coba Piala Dunia U17 2023 betul-betul menyakitkan karena dicukur gundul tanpa ampun 3-0 dalam partai di Stadion Ngurah Rai Denpasar, Bali pada Rabu 2 Agustus 2023 dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U17 alias Garuda United dibobol oleh Brian Perez, Alexis Villa, dan Guillermo Fernandes. Hasil timnas U17 Indonesia PS Barcelona Juvenil A ini menjadi pemanasan dan hal yang penting bagi tim Indonesia untuk terus berbaik hati, melatihan terus-menerus sampai memiliki formula yang paling bagus. Tim asuhan Bima Sakti ini terlihat masih belum padu dan kecepatannya kurang, fisiknya kurang, dan strateginya juga belum. Sedangkan Barcelona tampak sangat berpengalaman dan strateginya sangat jitu. Tentu ini tidak menjadi masalah karena setelah ini Garuda Muda kita menjalani satu pertandingan uji coba lagi kontra Kashima Antlers U19 pada Sabtu 5 Agustus 2023. Laga itu akan tayang di siaran langsung Indosiar dan live streaming video. Bertanding di Denpasar, Bali, timnas U17 Indonesia mengandalkan komposisi pemain seperti Iqbal, Habil Akbar, Reno Salampesi dalam starting. Sementara itu Barcelona Juvenil A yang dilatih oleh Oscar Lopez mengandalkan sayap kanan mereka Nil Calidero yang jadi teror pertahanan Garuda sepanjang paruh pertama. Dapat ditebak bahwa Barcelona mendominasi permainan sejak awal mereka dan tidak hanya mengandalkan umpan-umpan pendek khas tim senior Blaugrana itu, tetapi juga umpan-umpan jauh ke jantung pertahanan Indonesia. Hal itu membuat permainan Garuda United tidak dapat berkembang. Mereka hanya sesekali menyerbu melalui serangan balik. Di babak pertama, timnas U17 Indonesia hanya dapat mengirim satu tembakan. Hal itu terjadi dari percobaan Habil Akbar dari luar kotak penalti pada menit ke-41. Bermula dari bola liar yang tidak bisa diamankan pertahanan Barca. Tembakan Habil hanya mengenai mistar gawang sisi sebelah kanan atas. Barcelona butuh waktu 25 menit setengah detik. Ya, 25 menit lebih 30 detik untuk menjebol gawang timnas U17 yang dikawal Ricky Tovani. Itu bermula dari pergerakan Arnaud Pitra Dias Aligaba di sisi kanan pertahanan Garuda. Ia mengirim umpan silang datar yang sengaja dilewatkan oleh penyerang Hugo Alba. Bola diambil oleh Brian Farines yang dengan dingin mencetak gol pembuka timnya. Timnas U17 sebenarnya berupaya bangkit usai kebobolan.
mereka juga semakin percaya diri. Namun justru Garuda United kebobolan pada menit terakhir babak pertama. Bermula dari tendangan sudut, lagi-lagi mereka memanfaatkan screen block. Ada Alexis Villa yang menjebol gawang Indonesia dari jarak dekat. Awal babak kedua timnas Indonesia U17 dan Barcelona sama-sama melakukan banyak perubahan. Garuda United harus kebobolan cepat pada menit ke-49. Guillermo Fernandes, pemain pengganti Blaugrana, menerima bola silang datar di dalam kotak penalti. Dengan ketenangannya Fernandes lagi-lagi melesakkan satu gol, skor menjadi 0-3. Momentum besar sebenarnya dimiliki oleh timnas U17 selang 3 menit kemudian. Arkan Kakak, penyerang muda Persis Solo itu sudah masuk sejak akhir babak pertama, mendapatkan bola dalam posisi 1 melawan 2 pemain Barcelona yang mendapatkan ruang tembak yang kurang ideal, lantas melepaskan tembakan silang yang melenceng. Yang seharusnya bola itu bisa dioper ke sisi kiri karena banyak temannya yang kosong. Lagi-lagi ada emosi yang campur aduk untuk segera mengegolkan tanpa harus berpikir ada teman di sebelah kiri. Barcelona terus mengincar gol meski sudah membobol gawang timnas U17 3 kali. Kesempatan didapatkan oleh Nil Caldero namun masih mentah. Disusul dengan beberapa peluang lain dari tim Blaugrana, hanya kiper Andri Kapatir, pengganti Rifki Tovani di paruh kedua ini juga tampil gemilang. Menit terakhir, Armau Algaba juga punya peluang lagi dengan tembakan silang, hanya hasilnya masih nihil. Skor akhir 0-3 dan inilah pelajaran bagi timnas U17 untuk semakin solid. Karena memang tim itu baru terbentuk, tetapi yang harus digarap adalah bagaimana bermain taktik, kekuatan fisik, ketahanan mental, dan tentunya adalah kecepatan bermain. Dan Barcelona Juvenil A ini menjadi cermin bagi pemain U17 untuk bertanding di Piala Dunia nanti. Semoga asuhan Bima Sakti ini dapat lebih meningkat lagi. Audio Jungle.